Yo guys, and welcome back again di AKC Page bersama Kuat Minero. Oke, di video kali ini sesuai yang bisa kalian baca di judul dan thumbnail, di sini aku mau nge-review salah satu anime yang baru aja rilis kemarin. Anime ini berjudul Unnamed Memory. So, bagaimana dengan reviewnya? Sebelum itu, kita intro dulu. 博士ページお願いします。 Unnamed Memory, sebuah anime yang benar-benar aku pribadi tunggu, akhirnya rilis juga. Setelah sebelumnya delay selama beberapa kali dan akhirnya rilis pada tahun ini. Anime ini digarap oleh studio Engi, studio yang sama yang ngegarap anime Tanmoshi, Uzaki-chan, dan Otome Game. Anime ini diadaptasi dari light novel dengan judul serupa karya Koji Furumiya Sensei. Seri ini pada awalnya terbit di situs Shousetsu Kaninaro pada tahun 2012 lalu, hingga pada akhirnya diakuisisi oleh ASCII dan diterbitkan secara resmi. Hingga kini, light novelnya sendiri sudah memiliki 6 volume dan 3 volume tambahan untuk after story-nya, yang masih berlanjut hingga sekarang. Seri ini juga sempat diadaptasi menjadi versi manga pada September 2020 lalu, yang diilustrasikan oleh Naoki Etsumi dan udah rilis sekitaran 30 chapter hingga sekarang. Anime ini nantinya direncanakan akan mendapatkan jatah tayang sebanyak 12 episode, yang kayaknya cukup untuk nge-cover 2-3 volume light novelnya. Premis anime ini sendiri sebenarnya cukup sederhana. Di suatu setting dunia, di mana ada 5 penyihir legendaris, hiduplah seorang pangeran yang bernama Oscar. Oscar pada saat kecil dikutuk oleh salah satu penyihir, yakni Witch of Silence, di mana Oscar tidak akan bisa mendapatkan keturunan. Sementara itu di suatu sisi lain, kabarnya Witch of Azure Moon membangun sebuah tower yang berisikan tantangan di mana siapapun yang berhasil menyelesaikannya, ia akan mendapatkan hadiah dari sang penyihir. Oscar pun memutuskan untuk menantang tower tersebut. Namun, alih-alih membawa solusi atas kutukannya, pas Oscar keluar, dia malah membawa seorang cewek cantik yang ternyata adalah Witch of Azure Moon itu sendiri, yang bernama Tinasha. Cerita mereka pun dimulai, di mana Oscar akan terus mengajak Tinasha untuk menikah dan Tinasha terus-terusan menolak. Dari premis anime ini bisa terbilang bahwa anime ini benar-benar klasik banget, di mana plot seperti ini sudah banyak sekali disajikan dalam pertunjukan opera atau cerita-cerita lawas. Tapi ya itulah poin utama yang menjadi daya tarik dari anime ini. Bagaimana interaksi antara Oscar dan Tinasha benar-benar suatu buah manis banget, dan membuat aku pribadi yang nonton animenya senyum-senyum sendiri. Dari segi penokohan, aku sangat suka dengan kedua karakter ini, di mana di sini Oscar digambarkan sebagai pangeran yang benar-benar bagaimana karakter pangeran diharapkan dari suatu karakter. Karakter Oscar benar-benar kerasa kayak seseorang yang emang struggle parah dan pada akhirnya menjadi sosok sangat kuat yang seakan bisa melewati berbagai macam masalah. Dan itu merupakan suatu nilai plus dan contoh MC yang baik, di mana MC modelan kayak gini udah jarang banget di anime sekarang, yang kebanyakan kalau gak MC-nya itu udah OP duluan, ya MC-nya badut atau cengeng. Selain itu, karakter Tinasha, pada awal narasi disebutkan kalau dia adalah penyihir yang terkuat di antara 5 penyihir legendaris, dan orang-orang pada takut sama dia. Namun setelah Oscar berbicara dengannya, Tinasha ternyata tidak jauh beda dengan wanita pada umumnya. Tinasha adalah definisi perempuan kuat, cantik, dan imut. Terlihat dari bagaimana reaksinya dari beberapa kali diusilin sama Oscar. Nah, kombinasi inilah yang membuat keduanya menjadi sebuah duet maut yang benar-benar diharapkan dari sebuah anime romance. Dari segi plot, jujur aku pribadi gak terlalu ikutin light novelnya. Tapi aku pertama kali tahu seri ini setelah baca adaptasi manganya, yang menurutku art style dan konsepnya menarik dan karena itulah aku baca. Dari episode 1, sebenarnya sudah jelas kemana anime ini mau dibawa, yakni dalam kurun waktu 1 tahun bagaimana perkembangan kondisi Oscar terhadap kutukannya. Di sini juga rasa penasaran penonton akan tertuju pada background keluarga Oscar, yakni keluarga bangsawan yang bernama Varsas. Terkait dosa apa yang sudah diperbuat orang tuanya Oscar sehingga Witch of Silence harus repot-repot membuat kutukan kepada Oscar, yang bahkan tidak dapat dipatahkan oleh Tinasha. Hal inilah yang tentunya akan menjadi point of interest di mana nantinya kita akan diperlihatkan dengan suatu rahasia yang terkubur. Dari segi animasi, karena di episode 1 ini sendiri gak terlalu banyak adegan aksinya, dan sebenarnya di seri ini juga pertarungan sendiri tidaklah terlalu masif penggambarannya, jadi ya jangan terlalu berharap untuk efek visual yang rame. Mengingat studio Engi sendiri reputasinya cukup buruk karena garapan Tanmoshi yang animasinya gak konsisten, dimana episode 1 kita benar-benar dihook sama animasi yang potensial,
Tapi seiring penayangan animenya, kualitas animasi tersebut menurun. Jadi saranku, jangan terlalu banyak berharap sama animasinya. Cari aja poin menarik lain untuk dinikmati. Misalkan, OST-nya. Jujur, aku suka sih sama OST dari anime ini. Karena selain secara pribadi aku emang biasa atau suka dengerin OST anime fantasi, tapi opening dan ending anime ini sendiri entah kenapa catchy dan enak untuk didengar. Opening anime ini berjudul Yobikoe dan dibawakan oleh Tei. Dan endingnya berjudul Blank, dibawakan oleh Arika. Aku pribadi, kalau disuruh pilih, aku lebih suka endingnya. Karena feel baladnya itu bener-bener nenangin banget. Dan terasa pas dalam membawakan lagu ending yang memang secara harfiah adalah penutup dari suatu episode cerita. Selain itu, Tinasha sendiri di sini diisi suaranya oleh Atsumi Tanezaki. Seiyu yang sama yang isi suara Frieren. Jadi kalau lu udah kangen sama suara Frieren atau bahkan pengen denger suara yang sama persis tapi dengan sifat karakter berbeda, di mana Tinasha sendiri agak semi-semi tsundere, namun juga bisa bersifat agak sadis, lu harus nonton anime ini. Terakhir sebagai kesimpulan, anime ini emang bukan anime yang akan stand out karena keunikan cerita atau elemen-elemen yang ada di dalamnya. Tapi aku bisa katakan kalau lu butuh rekomendasi atau suatu anime romance yang bersetting di suatu dunia fantasi di mana karakternya secara desain bener-bener memiliki karakter, dan aku jamin gak badut, kalian bisa nonton anime ini. Anime ini nantinya akan banyak banget nampilin adegan yang bener-bener manis. Karena interaksi antara cowok pangeran yang bawaannya serius banget dengan cewek penyihir cantik yang kuat namun tetap memiliki aura feminim yang benar-benar kerasa mulai dari bagaimana penampilan dan pembawaan karakternya. Aku pribadi bakal kasih rating 8,0 untuk anime ini karena secara pribadi setelah bagaimana melihat episode satunya. Akan tetapi aku pribadi gak mau terlalu berharap sama anime ini, mengingat aku sendiri sudah cukup kecewa dengan delay perilisan anime ini. Ditambah aku pribadi punya pengalaman buruk ketika berekspektasi dengan studio Engi. Ya karena studio ini bisa dibilang kadang tuh bagus banget, tapi kadang bisa meh animasinya. Tapi kita gak bisa berprasangka buruk terus, dan tetap harus optimis serta suportif terhadap anime ataupun studionya. Ya seenggaknya untuk musim ini kita dapat salah satu waifu baru yang cantik, kuat dan tentunya imut, jadi ya itu suatu hal yang patut disyukuri. Aku harap nantinya anime ini akan dilanjutkan terus serialisasinya, bahkan kalau bisa sampai yang after story. Karena aku pribadi benar-benar menantikan romansa antara penyihir dan pangeran kita satu ini. Oke, bagaimana dengan pendapat kalian tentang anime ini? Dan anime apa yang aku harus review selanjutnya? Silahkan sikat kolom komentar di bawah, oke? Segitu dulu dari aku Nero, sampai jumpa di next video and bye-bye.